Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Batch 2 2025. Perkenalkan, nama saya Randy Sepriansa SPDI. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMPT Khairul Ummah, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 LPTK IAIN Curup Bengkulu tahun 2025. Pada kegiatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Dengan mengambil tema Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya jadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya absen terlebih dahulu ya. Alexa, Anissa, Aprilia, Aurelia, Patona, Sayara, Lintang, Lutfia, Naila, Najla, Najwa. Izin sakit ya? Sakit apa Najwa? Demam ya. Semoga Najwa segera pulih kembali ya. Amin. Baik, Anda sekalian ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini ya, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Pada Anda sekalian boleh untuk berdiri. Biar semangat ya belajarnya, biar fokus ya, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Jadi kepada Anda semuanya untuk bisa bergerak semuanya ya, biar tidak ngantuk ya, belajarnya bisa fokus. Ya. Baik, pada pertemuan kali ini ya, materi kita ini tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, inovatif dan mandiri, berkebinekaan global. Ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat membaca Quran surah An-Nisa ayat 59 dan Quran surah An-Nahl ayat ke-64 sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, khususnya hukum bacaan alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah. Melalui yang kedua ya, tujuan pembelajarannya, melalui pembelajaran praktik, peserta didik dapat menghafal
Quran surah An-Nisa dan An-Nahl ayat ke-64 sesuai kaidah tajwid. Ada yang sudah tahu apa nama lain Al-Quran? Ada yang tahu? Al-Furqan. Ya, baik ya. Selanjutnya ya, berapa banyak kalian membaca Al-Quran dalam sehari? Coba Aurel, berapa banyak Aurel? Setengah halaman. Setengah halaman. Coba Lintang. 3 lembar. 3 lembar. Ya, bagus ya. Coba Fatona. 1 halaman. Hebat. Sekarang ya, Ustaz ingin bertanya, apa fungsi hadis terhadap Al-Quran? Untuk pedoman. Ya, hebat ya pertanyaan. Boleh tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ustaz akan membagi kelompok kalian menjadi 4 kelompok. Nanti ya, kelompok 1 nanti di sini ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan Ananda untuk duduk per kelompok. Ya, pada bab ini ya terdapat 2 ayat yang menjadi inti materi. Kedua ayat ini berhubungan dengan kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Nanti Ustaz bacakan dulu ya. Setelah itu nanti ya, boleh kalian buka Al-Quran kalian ya sambil melihat ya dan membaca atau menyimak daripada pembacaan Ustaz nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Ya, sama-sama kita baca ya. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Boleh bacakan artinya? Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Yang kedua yang menjadi materi kita hari ini adalah surah An-Nahl ayat 64. Kita baca dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitab. Kepada anda sekalian boleh untuk dibaca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitab. Putri, arti daripada Quran surah An-Nahl ayat 64. Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepada Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu. Lingkup materi kita ya, ayat ini juga mengenai hukum bacaan yang bisa kita lihat ya di depan ya, mengenai hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah, apabila alif lam ya, alif lam bertemu dengan salah satu huruf ya, di antara huruf yang ada di tabel ini ya, maka itu hukumnya alif lam qamariyah, dibaca jelas. Alif lamnya dibaca jelas. Contohnya ya bisa kita lihat sini, Rabbil alamin. Nah, Rabbil alamin ya, ini kan ada alif lam ya. Nah, tapi dia dibaca Rabbil, dibaca jelas. Maka itulah dimaksud dengan alif lam qamariyah ketika alif lam bertemu dengan salah satu huruf di sini. Hurufnya apa? Huruf ain. Huruf ain ada di sini? Ada. Maka itulah hukum bacaannya menjadi hukum alif lam qamariyah atau dibaca jelas. Kalau alif lam samsiah bisa kita
kita lihat ya, alif lam samsiah ini dibaca melebur ke huruf setelahnya. Kenapa ya? Ketika alif lam samsiah bertemu dengan salah satu huruf ini ya, di antara huruf ini, maka dibacanya melebur ke huruf setelahnya. Contoh, ini. Atau ini ya, bisa ilahin nas. Dia tidak kali ini robbil, jelas setelahnya ada ya robbil. Kalau ini dia alif lamnya tidak dibaca, melainkan melebur ke huruf setelahnya. Ilahin nas. Biasanya Ustaz akan membagikan LKPD ya kepada kalian ya, lembar kerja peserta didik. Mohon nanti kalian kerjakan ya sesuai dengan instruksi yang telah Ustaz sampaikan. Bisa dipahami kelompok 1 dan 2 tugasnya? Silakan Ananda kelompok 1, 2, 3 dan 4 untuk mengerjakan LKPD yang telah Ustaz berikan. Semuanya sudah selesai? Sudah. Presentasi pertama dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dipresentasikan oleh Alisa dan kawan-kawannya. 1. Tuliskan ayat Al-Quran pada tayangan beserta terjemahannya. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wilan. Artinya, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Nomor 2. Analisis hukum bacaan alif lam pada ayat tersebut. Alif lam syamsiah ar-rasulullah allazina Allahi. Alif lam qamariyah al-amri wal yaumi al-akhiri. Yang ketiga, tuliskan hasil diskusi kelompok kalian mengenai kandungan dari ayat tersebut. Yang pertama yaitu perintah untuk taat kepada Allah, Rasulnya dan ulil amri, pemegang kekuasaan. Kedua, perintah untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah jika terjadi perbedaan pendapat. Ketiga, ketaatan kepada ulil amri harus dilakukan setelah ulil amri taat kepada Allah dan Rasulnya. Keempat, umat muslim harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan ulil amri jika ulil amri telah sepakat dalam suatu hal. Kelima, menjaga norma. Sekian dari kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Nasifa di kelompok 2. Ingin menambahi sedikit, menurut kami isi kandungan dari surah An-Nisa ayat 59. Tidak hanya itu, tetapi juga bisa jika terjadi perbedaan pendapat, maka umat Islam harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Terima kasih masukannya Nasifa. Ada lagi? Boleh. Perkenalkan, saya Zifara dari kelompok 3 ingin menambahkan, jika masih menemukan titik temu, maka sebaiknya umat muslim menyesuaikan dengan hal-hal yang memiliki kemiripan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.
juga kerja kelompoknya saya lihat sangat kompak sekali ya. Ada kelompok satu ini. Boleh kita tepuk tangan dulu buat kelompok satu. Ya, tadi sudah per kelompok ya, setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Kita review lagi atau mengulas kembali materi kita hari ini. Yang pertama ini mengenai arti kata pada Quran surah An-Nisa ayat 59. Dan di sini ada ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina itu artinya hai orang-orang amanu ya, yang beriman. Atiullah, taatilah Allah ya. Wa atiur rasul, dan taatilah Rasul Muhammad ya. Wa ulil amri, dan pemegang kekuasaan minkum, di antara kamu saja. Fa'in tanaza'tum ya. Kemudian jika kamu berbeda pendapat fi syai'in, tentang sesuatu, faruddu ya, maka kembalilah ilallahi wa rasul, kepada Allah, Al-Qur'an dan Rasul, sunnah. Selanjutnya asesmen formatif ya. Kepada anda sekalian ya, silahkan untuk menghafal ya, ayat yang telah kita pelajari tadi, yaitu surah An-Nisa dan juga surah An-Nahl ayat 64 tadi. Silakan dihafalkan dulu. Ustaz kasih waktu 15 menit. Silakan hafalkan ayat beserta terjemahannya ya. Kemudian stopkan dengan Ustaz. Siapa yang bersedia duluan untuk menghafal? Silakan, yang sudah hafal duluan. Ya boleh, supaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum fa in taza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Selanjutnya, sudah ada yang hafal surah An-Nahl ayat 64 silakan. Tonton. Kita akan melaksanakan refleksi terhadap pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Anda untuk masuk ke link yang telah Ustaz bagikan tadi. Refleksi pembelajaran kita ya, pada hari ini. Ini surah An-Nisa dan surah An-Nahl ya. Terus Naswa menghafal dan mempelajari tentang melebur dan dibaca jelas ya. Ya, apa yang menarik dari pembelajaran hari ini ada aspek kimia, kerja kelompok, menghafal. Terus bagian mana yang belum dipahami? Sudah paham semua, alhamdulillah ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, Ustaz mengucapkan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Sebelum kita tutup, pimpin doa dulu teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, semoga bermanfaat. Akhirnya assalamualaikum